Oke, kalau gitu saya coachnya dulu nggih. Ini permasalahan Bu Heni berarti. Oh, ya, nggih. Oke, Bu. Bisa langsung kita mulai. Nggih. Assalamualaikum, selamat sore Bu Kusna. Bagaimana kabarnya? Selamat sore Bu Heni. Sedang sibuk apa ini? Alhamdulillah baik. Sedang sibuk Bu? Sekolah sehat? Enggak sih, kebetulan lagi free nih. Oke. Sebelumnya punten mengganggu waktunya, saya mau sedikit sharing terkait permasalahan yang sedang saya alami kali ini. Gitu. Jadi gini Bu, langsung saja ya Bu. Nggih. Terus terang di sini saya merasa resah terkait murid saya yang bernama Alfian kelas 12.1 itu dia sering tidak masuk sekolah, dalam arti sering bolos. Nah, ketika saya tanya alasannya itu menurut saya tidak masuk akal. Berarti ini saya menangkapnya ini Bu Eni nggih. Bu Eni itu merasa resah karena ada salah satu muridnya yang sering tidak masuk sekolah dengan alasan yang tidak masuk akal. Ya, kalau boleh tahu Bu, tidak masuk akalnya itu maksudnya apa nggih? Jadi begini Bu, tidak masuk akalnya itu setiap kali Alfian saya tanya, itu jawabnya selalu kesiangan. Karena tidak ada yang membangunkan, bilangnya seperti itu. Oh, gitu nggih Bu. Bentar Bu, kita ini dulu. Apa sih harapan Bu Heni dari obrolan yang akan kita lakukan ini? Harapannya Bu Heni mendapatkan apa gitu? Untuk obrolan pada sore ini yang saya inginkan, saya ingin mendapatkan sebuah solusi dari masalah ini, menguak kenapa Alfian sering tidak masuk sekolah terkait dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Gini. Tadi Bu Heni itu sudah menanyakan alasannya Alfian itu sering tidak masuk sekolah karena kesiangan gitu. Iya Bu, benar. Gini Bu, kalau bertanya pada Alfian itu kan masih menimbulkan tanda tanya gitu. Ya, kira-kira menurut Bu Heni itu selain bertanya pada Alfian, ada cara lain nggak untuk mendapatkan informasi yang jenengan anggap valid? Mengapa kok Alfian ini sering tidak masuk sekolah? Saya terus terang sudah berkali-kali menanyakan alasan kenapa sering tidak masuk sekolah. Dari sini saya menangkap bahwasannya masa iya dia tidak dibangunkan oleh orang tuanya setiap pagi setiap kali masuk sekolah Bu. Tentunya kan di rumah dia bersama ibunya, bapaknya, mungkin ada adik, kakaknya. Masa yang namanya waktunya bangun untuk sholat subuh, persiapan sekolah, masa ya tidak ada yang membangunkan seperti itu Bu. Gini. Kalau komunikasi dengan Alfian jenengan anggap masih menemui jalan buntu, menurut Bu Heni itu kira-kira ada cara lain nggak untuk menguak
kenapa kok Alfian ini sering nggak masuk sekolah? Untuk menguak itu jalan yang sudah saya lakukan, salah satunya adalah berkomunikasi Bu dengan orang tua Alfian melalui telepon dan WA. Dari situ pun melalui telepon dan WA pun saya sudah mendapatkan jawaban dari orang tua. Ya, Berarti kata orang tuanya sih anaknya itu selalu masuk sekolah, selalu berpamitan saat berangkat sekolah. Kan tetapi ternyata kenyataannya di sekolah dia nggak masuk Bu, bolos Bu. Berarti jalan yang kedua, komunikasi dengan orang tua Alfian sudah jenengan tempuh gitu. Sudah saya lakukan. Ya, ternyata orang tua Alfian tidak tahu kalau anaknya sering tidak masuk sekolah. Ya, seperti itu. Namun kalau saya melihat tadi ya, atau mendengar cerita Bu Heni tadi kan, komunikasi dengan orang tua Alfian itu baru lewat WA. Iya, baru via telepon dan WA saja Bu. Baru lewat telepon dan WA, dan itu masih menyisakan ganjalan di dalam hati atau pikiran Bu Heni. Iya. Selain cara ini, ada lagi nggak cara yang bisa ditempuh? Apa ya? Mungkin saya bisa mengajak guru BK untuk melakukan home visit, termasuk menemui orang tuanya langsung di rumah. Tapi di sisi lain saya juga mendengarkan informasi dari teman Alfian satu kelas bahwasanya itu kadang-kadang orang tuanya sering luar kota. Jikalau memang orang tuanya sibuk, susah untuk saya dan guru BK temui ya Bu, untuk home visit, mungkin bisa janjian dulu. Misalnya ada jam longgar kapan kami bisa bertemu seperti itu Bu. Itu kalau menurut saya solusi yang jenengan pikirkan tadi sudah sangat bagus sekali Bu. Berkolaborasi dengan rekan guru BK untuk melakukan home visit. Nah, ya salah satunya ini Bu, itu. saya pengen tahu kira-kira Bu Heni mau melaksanakan action untuk berkomunikasi dengan guru BK, merencanakan atau membahas ini itu kapan? Nah, untuk action tentunya saya akan segera mungkin Bu melakukan komunikasi aktif dengan orang tua Alfian serta bertugas untuk mengkoordinasikan masalah ini dengan guru BK untuk menindaklanjuti kegiatan home visit, termasuk juga sharing dengan Bapak Ibu guru pengajar Alfian yang sama-sama mengajar Alfian untuk bersama-sama mengontrol Alfian, menyemangati Alfian agar Nah, keren sekali nih Bu. Nah, saya sangat mendukung sekali nih Bu. Bersama-sama atau bekerja sama, berkolaborasi, menyemangati Alfian. Nah, menurut Bu Heni kira-kira kapan nih Bu Heni akan melakukan home visit-nya? Nah, untuk kapannya tentunya secepatnya Bu. Insya Allah lusa saya akan segera bertindak, yang mana tindakan yang saya lakukan ini akan saya segera lakukan karena lebih cepat itu lebih baik, yang mana masalah ini akan segera terselesaikan Bu, seperti itu. Nah, lusa Bu. Betul ini, gerak cepat sekali ini Bu Heni. Semangat ya Bu Heni. Ya Bu. Selanjutnya gini nih Bu Heni, menurut Bu Heni selain dengan guru BK tadi, Bu Heni itu butuh dukungan dari siapa untuk melakukan langkah-langkah yang sudah Ibu rencanakan tadi? Nah, terkait masalah dukungan,
Oke. Tentunya saya harus berkomunikasi, berkolaborasi dengan rekan guru yang senior, barangkali Oke. pernah memiliki masalah yang sama seperti saya, Bu, Oke. termasuk membantu saya untuk menyelesaikan masalah ini, untuk mengingatkan juga satu sama lain terkait permasalahan-permasalahan yang ada sebagai sama-sama istilahnya wali kelas seperti itu, Bu. Oh, nggih nggih. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan ya, Bu Heni Ya, itu sudah mendapatkan solusi ya terkait permasalahan Alfian ini. Yang awalnya Bu Heni itu resah, kemudian Bu Heni bisa melakukan kolaborasi dengan guru BK untuk home visit dan juga kolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu untuk sama-sama ya, menyemangati Alfian agar mengontrol dia lebih ya, semangat ya, lagi ya. ya, benar, Bu. Menyemangati, mengontrol agar Alfian ini lebih semangat lagi masuk sekolahnya gitu. Ya, Bu, Uh, benar. Gini, semoga sukses ya Bu. Saya jadi penasaran ini gimana nanti Ya, hasilnya Bu, setelah terima apa yang kasih. sudah dilakukan ini tadi ya. Ya, Kapan-kapan kita ngobrol lagi yuk Bu, yuk untuk ngobrolin masalah Alfian ini. Apakah rencana yang Ibu lakukan ini bisa sukses 100% atau masih ada kendala lagi gitu ya Bu? Kapan kira-kira kita bisa ngobrol lagi Bu? ya, Bu, dengan senang hati pasti saya akan uh, bercerita tentang hasil penyelesaian dari masalah ini ke Bu Kusna. Tentunya kira-kira kapan ya Bu yang sama-sama kita longgar, jenengan juga pasuri, saya ya juga pasuri, mungkin seminggu lagi, termasuk jenengan mungkin sudah selesai dengan apa kegiatan lomba sekolah sehatnya seperti Iya, itu, iya. Bu. Mm-mm. Dan Berarti minggu saya depan di jam ya seperti ini ya Bu? ya kita buat Mm. jamnya yang sama lagi karena memang jam segini kan kita sudah free, sudah tidak mengajar, kurang lebih ya jam 3:30 seperti itu, Bu. Nggih, Pokoknya nggih. nanti akan saya ceritakan deh, Bu. Dan sebelumnya Nggih. saya mengucapkan terima kasih banyak, Bu, atas waktu dan arahannya yang sangat amat membantu terkait penyelesaian masalah ini. Nggih, Bu, sama-sama. Kita kan rekan sejawat ya. Selagi saya bisa membantu, insya Allah saya bantu. Sekali lagi semangat ya Bu Heni. Semoga masalah Alfian bisa segera terselesaikan. Baik, Bu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bu Heni. Mohon maaf, boleh mengganggu waktunya Bu Heni sebentar? Ya, selamat sore juga Bu Kusna. Kebetulan sore ini saya free, jadi kita bisa ngobrol lebih lama di sini. Sebetulnya ada apa ya, Bu? Kelihatannya kok wajahnya jenengan itu nggak seperti biasanya. Kayak orang bingung, penuh apa semacam pekerjaan seperti itu. Gini Bu, saya lagi bingung banget ini dengan kegiatan saya di minggu ini. Pikiran saya itu jadi semrawut gitu. Jadi semua pekerjaan itu terasa berat. Sehingga kok rasa-rasanya saya itu nggak fokus mengajar gitu Bu. Baik, Bu. Berarti jenengan itu bingungnya itu membuat pikiran menjadi terasa berat ya. Nggih. Mungkin di sini yang Ibu inginkan dari obrolan kita sore ini kira-kira apa, Bu? Apa yang akan Ibu dapatkan dari obrolan kita sore ini, Bu? Saya itu mikirnya gini Bu, mungkin saya itu butuh ngobrol dengan teman. Terus saya kepikiran Bu Heni gitu. Mungkin dengan kita ngobrol itu saya bisa aja kali mendapatkan pencerahan apa yang harus saya lakukan agar semua tugas-tugas saya itu bisa terselesaikan dengan baik Bu.
Oke, Bu. Oke, Bu. Oke. Boleh diceritakan, Bu, untuk duduk permasalahan jenengan? Gini Bu Eni, saya itu bingung. Minggu ini itu tiba-tiba turun rundown lomba sekolah sehat dan ternyata deadline-nya itu tanggal 30 besok. Lagi saya ditunjuk sebagai ketuanya ini. Sedangkan saya itu punya tugas lain, Bu. Ya, Sebagai tim publikasi sekolah, kebetulan di sekolah saya itu juga ada beberapa kegiatan yang harus didokumentasikan dan dipublikasikan ke media sosial. Kemudian kebetulan saya juga pembina PMR, minggu ini lagi ada kegiatan kemah. Apalagi ditambah jam mengajar saya itu 30 jam. Saya itu rasanya jadi tidak fokus ngajar. Iya, 31 tepatnya. Jadi kalau saya mikir itu gini, Bu. Untuk memenuhi instrumen-instrumen penilaian lomba sekolah sehat itu kan indikatornya sangat banyak. Saya merasa keteteran, apalagi ditambah harus membuat video profil dengan ini tentang sekolah sehat ini. Saya kok rasanya jadi berat atau nggak sanggup gitu, Bu, kalau harus mengerjakannya di sela-sela. Iya, Bu. Saya menangkapnya jadi saking banyaknya tugas ini membuat buku Snapingo sehingga panjenengan itu tidak fokus dengan pekerjaan tersebut sehingga semuanya terasa berat. Apakah benar, Bu, seperti itu? Iya, betul seperti itu, Bu. Ya. Kalau boleh tahu ya, Bu, kira-kira kegiatan mana yang menurut Bu Kusna itu paling berat? Kalau publikasi itu kan bisa saya lakukan di malam hari ya, Bu. Tapi yang menurut saya sangat memberatkan itu yang lomba sekolah sehat, Bu. Rasa-rasanya itu seperti saya nggak mampu mengerjakannya tepat waktu atau sesuai deadline-nya, ya. Jadi kegiatan yang paling berat menurut Bu Kusna itu lomba sekolah sehat ya, Bu. Sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Bu? Kemarin itu saya mengikuti sosialisasi dari provinsi kan, Bu, terus ada sosialisasi dari Babin. Kemudian setelah saya membaca teknisnya itu saya membentuk kepanitiaan. Ada sekitar 16 guru lain yang saya ikutkan atau saya tulis dalam SK kepanitiaan lomba sekolah sehat ini dengan 5 penanggung jawab untuk setiap indikatornya. Wah, berarti di sini jenengan jadi itu ya, Bu, koordinator atau bahkan ketua lomba ya, yang mana di sini setiap indikator itu ada penanggung jawabnya tersendiri, nggih. Jadi menurut setiap indikator itu ada PJ-nya. Ya, jadi setiap indikator ada penanggung jawabnya masing-masing kan, nggih. Nah, menurut Bu Kusna, kira-kira pola kinerja apa yang akan dilakukan dengan mereka, Bu, dengan penanggung jawab dari setiap indikator masing-masing? Bagaimana ya, Bu ya? Apa mungkin saya kurang komunikasi ya dengan mereka ya? Nah, itu bisa jadi, Bu. Kira-kira langkah apa ya, Bu, yang akan Ibu lakukan supaya menjalin komunikasi, membangun komunikasi baik dengan para penanggung jawab untuk masing-masing indikator tersebut, Bu? Apa gini ya, Bu ya? Saya kan sudah ada grup WA dengan mereka ya. Saya akan komunikasi ulang mungkin ya dengan mereka di grup. Saya akan minta laporan. Masing-masing PJ itu mungkin bisa saya minta untuk melaporkan sejauh mana persentase pemenuhan indikator yang menjadi tanggung jawab mereka itu ya. Jadi saya bisa memantau sejauh mana kegiatan pemenuhan indikator ini
berjalan. Ada lagi nggak Bu yang sekiranya Bu Kusna bisa lakukan untuk lebih mengefektifkan dari kegiatan tersebut? Apa ya Bu ya? Oh iya Bu, ada tim kesehatan sekolah yang anggotanya itu kebetulan kok anak-anak PMR. Mungkin saya bisa meminta bantuan mereka kali ya sebagai tenaga lapangan untuk membantu teman-teman penanggung jawab tadi agar lebih cepat menyelesaikan tiap-tiap indikatornya. Nah, bagus sekali Bu idenya. Jadi meminta bantuan tim kesehatan sekolah. Dari sini mungkin masih ada jalan lain Bu untuk mempercepat kegiatan lomba sekolah sehat ini biar berjalan dengan baik. Sebenarnya itu selain memenuhi indikator-indikator itu, kita itu juga diwajibkan mengirimkan video profil sekolah. Saya berpikir itu kemarin, saya akan membuatnya sendiri dan mengeditnya sendiri. Wah hebat Bu, jenengan lakukan semua sendiri ini Bu, strong sekali. Dari sini kerja sendiri itu ringan apa berat Bu? Iya bener sih Bu ya, kalau kerja sendiri itu setelah saya pikir-pikir itu kok berat ya, apa ini ya, masalahnya di sini ya. Kalau saya merasa berat itu kan kerjaan jadi terlihat semrawut. Jadi lebih banyak, lebih kalau saya punya tim, bisa kerja bareng gitu. Nah, sepertinya lebih enak kalau kita kerja secara tim ya Bu. Nah, di sini Bu Kusna kepikiran tentang siapa-siapa saja yang sekiranya dapat membantu pengerjaan video profil sekolah sehat ini ya Bu? Apa ya Bu ya? Oh iya Bu, di sekolah saya itu kan ada ekskul jurnalistik ya. Mungkin saya berkomunikasi dengan mereka, minta bantuan mereka untuk ini membantu menyelesaikan pembuatan video lomba sekolah sehat ini. Wah, ekstranya banyak sekali ya Bu. Ada ekskul jurnalistik yang mungkin bisa membantu terkait pembuatan video. Bagus Bu, bagus, keren. Nah, dari semua rencana yang Ibu sampaikan, kira-kira akan dilakukan kapan Bu? Mengingat bahwasannya tadi dengan sampaikan lomba sekolah sehat itu deadline-nya kan sebentar lagi, tanggal 30 ya Bu? Iya benar. Seminggu lagi Bu itu. Mungkin ini Bu, sore ini juga saya akan langsung sore ini juga mungkin saya akan langsung koordinasi dengan mereka Bu. Kalau nggak bertemu langsung kan saya bisa komunikasi lewat grup WA ya. Biar sebelum deadline itu semua sudah terselesaikan. Ya, wah, jenengan juga gercep Bu. Dari sini kira-kira Bu Kusna butuh dukungan siapa saja Bu? Kalau indikator-indikator dan video itu sudah cukup kali ya Bu ya. Mungkin saya butuh dukungan itu secara umum untuk semua warga sekolah, untuk mengkondisikan semua warga sekolah ini. Saya butuh dukungan kepala sekolah kayaknya, sama wakil-wakil kepala sekolah itu. Ada Wakahumas, Wakakesiswaan, Wakasarpras, Wakakulkum itu kali ya Bu ya? Iya, iya. Jadi semua warga sekolah nantinya bisa bersama-sama melaksanakan ya Bu. Jadi Ibu tidak bekerja sendiri, semua akan terasa lebih ringan sehingga Bu Kusna bisa melakukan kegiatan yang lainnya secara baik dan bisa mengajar dengan fokus dan tenang. Baik, bagaimana Bu perasaan Ibu sekarang ini? Iya Bu ini nih, saya setelah ngobrol ini kok merasa mendapatkan pencerahan gitu Bu.
Yang awalnya pikiran saya semrawut, ngajar kok merasa tidak fokus, setelah ngobrol dengan jenengan, oh iya ternyata semua ada solusinya. Makasih banyak ya Bu Heni atas waktunya, makasih atas bantuannya. Makasih banget. Sama-sama Ibu, sama-sama. Pokoknya semoga lancar untuk lomba sekolah sehatnya. Bu, udah mau kurang jam 4 nih Bu. Sepertinya kita sudah curhat-curhatan cukup lama. Iya, Mungkin waktunya pulang ini. Nah, Yuk, ya pulang. sudah dinanti yang ada di Sampai rumah. ketemu. Sampai ketemu besok Bu Heni. Siap Bu.